Salam Nusantara. Teman-teman yang berbahagia, kami hari ini berbahagia sekali karena sedang memikirkan satu persoalan besar di Indonesia berupa pemecahan problema pendidikan. Kita tahu ada banyak pertanyaan berkaitan dengan pendidikan. Salah satunya adalah mengapa pejabat kita yang hampir seluruhnya berasal dari produk pendidikan, tetapi makin hari makin banyak yang ditangkap oleh KPK. Dari sekian banyak jawaban dari pertanyaan itu, salah satunya adalah keinginan untuk memperbaiki undang-undang sistem pendidikan nasional. Saya dan teman-teman mencoba merumuskan dalam naskah akademik sistem pendidikan nasional untuk disempurnakan kembali melalui 5 cara. Pertama adalah mencoba menghadirkan kembali budaya sebagai induk atau ontologi bagi pendidikan Indonesia. Kita tahu selama ini pendidikan seakan-akan tercerabut jauh sekali meninggalkan kebudayaan kita. Padahal pendidikan tidak bisa berdiri tanpa kebudayaan, demikian pula kebudayaan harus mengikuti cara-cara pendidik agar ia berkembang menjadi nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kedua, kami mencoba untuk menghadirkan satu terminologi yang berbeda daripada terminologi-terminologi yang berkembang di Indonesia, yaitu sumber daya manusia. Menurut kami, terminologi sumber daya manusia itu terlalu umum dan tunduk pada kuasa global. Padahal mestinya yang kita bentuk adalah warga negara unggul. Bukan sekedar kewargaan dan kependudukan, tapi satu agensi yang menempatkan negara, bangsa, masyarakat, dan sekitarnya di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi pendidikan itu kita usulkan supaya bukan sekedar mencetak manusia unggul, bukan hanya mencetak orang-orang yang hebat, tetapi ia adalah menjadi warga negara yang unggul, sehingga nanti dia menjadi patriot sejati untuk memastikan kebahagiaan dan kemakmuran serta keadilan negara bangsa di atas segalanya. Yang ketiga, kami ingin menghadirkan kembali satu dorongan agar kurikulum disederhanakan menjadi trimatra. Kita tahu begitu banyak kurikulum yang diberikan kepada anak didik sehingga mereka seperti keberatan. Setiap hari membawa buku yang begitu bertumpuk, mengerjakan PR begitu banyak, padahal sesungguhnya untuk mencetak warga negara unggul kita cukup belajar inti dari mata kuliah yang disebut dengan trimatra, yaitu kebangsaan, logika, dan etika. Selama ini kebangsaan kita drastis turun luar biasa, baik karena serangan luar negeri maupun konflik internal yang sengaja atau tidak sengaja hadir di hadapan kita. Begitu pula etika hampir sudah tidak terlihat di mana-mana. Bagaimana orang saling memfitnah, bagaimana perkembangan yang luar biasa hoax, bagaimana orang tiba-tiba tidak merasa bersalah untuk melakukan KKN adalah karena etika sudah tidak ada. Logika juga bisa dilihat dari betapa menurunnya keinginan orang Indonesia untuk memiliki teknologi dan industri. Orang yang logikanya rendah maka tidak pernah berpikir bagaimana menciptakan solusi, yang ada adalah menciptakan masalah. Orang tidak pernah berpikir bagaimana menghadirkan industri dan teknologi sebagai cara mempermudah dan memperbaiki sistem kehidupan. Yang terjadi justru dia hanya berpikir impor dan utang. Yang keempat, kami ingin memperbaiki satu pola yang selama ini ikut pada pendekatan desentralisasi menjadi resentralisasi. Begitu banyak kejadian kepala dinas di daerah itu diangkat oleh bupati dan gubernur hanya karena ia tim sukses dan tidak mengerti apa itu pendidikan. Bahkan di beberapa kabupaten kita mendapati kepala dinas pendidikan itu berasal dari orang-orang yang tidak pernah sama sekali codingnya memikirkan pendidikan.
itu pasti melanggar, sebab konsensus UNESCO menyebut bahwa pendidikan adalah satu area yang sangat khusus sehingga harus dipimpin oleh mereka yang intens, mereka yang serius, mereka yang memiliki rekam jejak dalam pendidikan, sehingga dia nanti bisa menemukan solusi-solusi dari sekian banyak problem yang dihadapi di area pendidikan. Yang kelima, kita bermimpi undang-undang ini nanti akan menjadi undang-undang induk, sehingga undang-undang yang begitu banyak mengatur perintilan-perintilan kependidikan akan cukup menjadi bagian atau ranting dari undang-undang ini. Karena selama ini kita punya banyak sekali undang-undang yang saling berhubungan dengan pendidikan, tapi kadang-kadang tidak bersinergis. Ada undang-undang guru, ada undang perbukuan, ada undang-undang kebudayaan, ada undang-undang yang lain yang kadang-kadang berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak membuat pendidikan makin solid dan kolaboratif untuk memastikan lahirnya warga negara unggul yang mampu mencetak Indonesia menjadi raya. Karena itu 5 yang berbeda dari undang-undang Sisdiknas yang lama akan kami tuliskan, akan kami sebarkan, akan kami sampaikan bahwa salah satu cara terbaik untuk memperbaiki pendidikan kita adalah memperbaiki undang-undangnya. Bukan hanya undang-undangnya tapi juga isinya. Yang isinya itu adalah memastikan kembali satu ontologi kebudayaan, satu mentalitas Pancasila, peringkasan kurikulum, dan beberapa hal yang telah tadi kami sampaikan. Dengan niat seperti itu, kami harap nanti kita memiliki elit baik di partai politik, pemerintahan, yudikatif maupun legislatif adalah elit yang memastikan habisnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Habisnya inlanderisme, habisnya mental-mental kolonial yang selama ini bukan bekerja sebagai panitia kesejahteraan rakyat, tapi sebaliknya akan bekerja dan memastikan kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan sebagai program kerja yang selalu direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas niat yang suci itu, saya pribadi mohon dukungan dari pemirsa, dari netizen yang melihat dan menyaksikan video ini. Harapannya ini akan menjadi gerakan nasional, sekaligus pertobatan nasional, sekaligus mimpi-mimpi kita menghadirkan Indonesia Raya. Terima kasih, salam Nusantara. Pengen punya pemimpin yang